Halo Sobat Daulagiri, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendirikan bivak atau rekomendasi beberapa bentuk bivak yang bisa didirikan dari flysheet ukuran 3x4 meter. Nah, kira-kira tutorialnya seperti apa dan bentuknya apa aja? Yuk kita simak videonya sampai habis. Di video kali ini saya akan membuat 3 rekomendasi bivak yang bisa teman-teman pilih, dimulai dari yang paling mudah, yang medium, sampai yang cukup sulit. Nah, sekarang kita langsung mulai dari yang pertama ya. Di model pertama ini, kita akan membuat model, kita kasih nama A-frame. Dikasih nama ini karena bentuknya hampir mirip seperti huruf A. Nah, untuk membuat model ini, alat yang dibutuhkan yaitu 2 buah tiang, 2 utas tali, 8 buah pasak, dan 1 buah flysheet tentunya. Nah, jika sobat membeli flysheet dari Daulagiri, sobat udah nggak perlu susah untuk mencari pasak sama guideline. Karena setiap pembelian, pasak sama guideline sudah include dalam paket penjualan ya. Jika semua alat sudah tersedia, tahap pertama bentangkan flysheet di tempat atau lokasi di mana kita akan mendirikannya. Lalu setelah itu, lipat ujung flysheet mengikuti seperti gambar berikut. Lipatnya ke bagian dalam ya, dan jarak atau panjang bagian yang dilipat ini sekitar 50 cm. Lalu setelah itu pasang pasak di keempat ujung bagian lipatan, seperti ilustrasi di gambar. Jika pasak telah terpasang di keempat sisi, sekarang tinggal pasang guideline di kedua ujung tengah flysheet yang berfungsi untuk mengikat atau menahan tiang nantinya. Setelah guideline terpasang, jangan lupa pasangkan juga pasak agar nanti pada saat kita memasang tiang sudah bisa langsung berdiri karena sudah ada penahan. Sekarang tahap selanjutnya tinggal pasang tiang di kedua sisi ujung tengah dan sesuaikan guideline agar tiang berdiri kokoh. Untuk tiang sendiri sangat-sangat opsional ya, kita bisa memakai trekking pole atau batang pohon yang panjang atau tingginya kurang lebih sekitar 1,2 meter. Tapi enaknya jika kita menggunakan trekking pole, maka ketinggiannya bisa disesuaikan dengan mudah. Nah, jika sudah berdiri begini, tinggal dikencangkan aja guideline-nya agar shelter berdiri dengan baik. Supaya lebih kokoh, jangan lupa pasang pasak di kedua sisi tengah dan shelter pun sudah jadi. Khusus untuk model ini, ada alternatif, yaitu kita bisa memanfaatkan 2 batang pohon seperti gambar atau ilustrasi berikut. Jadi pemasangannya bisa lebih cepat dan tiangnya pun akan lebih kokoh jika kita langsung mengikatnya ke pohon seperti ini. Nah, jadi ini dia desain atau bentuk yang pertama, ini namanya A-frame ya. Jadi kelebihan desain atau bentuk ini tuh dia setupnya sangat mudah. Dengan durasi yang singkat kita bisa memasangnya. Bentuk ini tuh sangat cocok seumpama kalau misalkan kita lagi trekking terus tiba-tiba hujan. Jadi kita bisa mendirikannya dengan cepat, dan ini karena ukurannya flysheetnya 3x4 meter. Di sini kita bisa nampung yang cukup luas, 10-12 orang di sini muat. Nah, sekarang kita lanjut ke desain yang kedua. Di model kedua ini, kita akan membentuk seperti sebuah sudut 45 derajat. Alat yang diperlukan yaitu 9 buah pasak, 6 guideline, 2 buah tiang, dan 1 flysheet. Di tahap pertama, seperti biasa, bentangkan flysheet. Nah, untuk memudahkan, sobat bisa ikuti ilustrasi ini. Jadi di sini ada 3 buah pasak dipasang di bagian belakang. Lalu untuk 6 guideline dipasang sesuai gambar ini ya.
Alternatif model seperti ini sudah bisa digunakan jadi shelter utama ya, karena lumayan cukup kokoh. Tapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, sebagai misalnya model shelter seperti ini hanya cocok digunakan kalau cuaca sedang tidak hujan. Mengingat ini di bagian depannya kan cukup terbuka, jadi kalau kita menggunakannya di saat kondisi sedang hujan, tentunya air akan mudah masuk ke bagian dalam. Jika di model pertama tadi kita membutuhkan 8 pasak, 2 guy line dan 2 tiang, maka di model kedua ini kita membutuhkan 9 pasak, 6 guy line dan 2 tiang. Tapi ini lebih kokoh ya dibanding dengan model yang pertama tadi, selama kita masangnya itu tidak melawan arah angin. Jadi kalau seumpama angin datangnya dari arah sana, maka kita mukanya harus ke sebelah sini. Kalau misalkan kita ngelawan arah angin, ya tentu saja angin akan langsung nabrak ke shelter kita. Ini lumayan cukup luas dan ini bisa langsung difungsikan sebagai shelter utama kita. Ini bisa nampung sekitar 6 orang. Dan sekarang kita lanjut ke model yang ketiga, tapi di model ketiga ini tingkat kesulitannya akan naik lagi karena kita akan membuat model tarp tent. Nanti kita akan memodifikasi supaya si flysheet kita ini bisa dibuat model tarp tent. Nah, untuk model tarp tent ini, alat yang dibutuhkan yaitu 5 pasak, 2 guy line, 1 tiang, dan 1 flysheet. Untuk proses setup, seperti biasa, setelah flysheet dibentangkan, langkah selanjutnya yaitu pasang 3 pasak di bagian belakang flysheet, mengikuti gambar berikut. Berhubung di kedua bagian flysheet ini belum ada loop untuk mengikat pasak, maka kita bisa mengakalinya dengan cara mengikat batu seperti ini, yang mana nanti talinya akan kita ikatkan ke pasak. Jika 3 pasak bagian belakang sudah terpasang, maka lipat ujung flysheet seperti ini. Lipatnya ke bagian dalam ya. Setelah kedua ujung belakang terlipat, maka sekarang pindah posisi atau bagian ujung depan yang dilipat. Kita lipat ke arah dalam sepanjang 20-25 cm di masing-masing sisinya. Lalu tinggal kita pasak di kedua ujung flysheet. Ini yang dipasak itu ujung flysheet ya, cuma posisinya aja yang digeser. Jika kedua ujung depan telah terpasak, maka sisa flysheet bisa kita lipat lagi jadi seperti ini. Kalau ngelipatnya yang ini sebenarnya bisa juga dilakukan setelah nanti tiang terpasang. Cuma kalau sekarang tujuannya biar saya bisa mengilustrasikannya dengan mudah. Setelah itu lanjut pasang tali di bagian sini. Sama seperti tadi ya, karena di sini belum ada loop untuk mengikat tali, maka kita bisa mengakalinya seperti tadi. Setelah itu kita bisa langsung memasang tiang atau trekking pole. Shelter model tarp tent ini biasanya digunakan oleh para pendaki yang mengusung konsep ultralight. Tapi buat sobat yang memang terbiasa dengan pendakian konvensional, tak ada salahnya juga ya untuk mencoba shelter ini. Karena ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan tarp tent ini, di antaranya yang pertama jelas ringan. Kita hanya bermodalkan 1 buah flysheet dan beberapa pasak, tapi kita bisa membuat shelter yang cukup kuat. Hal ini membuat tenda ini menjadi sangat mudah untuk dibawa dalam perjalanan hiking atau camping jarak jauh. Kelebihan kedua, tarp tent mudah untuk dipasang dan dapat dipasang oleh 1 orang saja dalam waktu yang singkat. Kita hanya perlu mencari tempat yang datar untuk memasang tenda dan menyesuaikan ketinggiannya agar sesuai dengan kondisi lingkungan. Kelebihan lainnya yaitu ventilasi yang baik. Tarp tent memiliki desain yang memungkinkan udara untuk mengalir dengan baik, sehingga dapat membantu menghindari kondensasi dalam tenda dan menjaga kelembaban. Jadi inilah 3 rekomendasi model bivak yang bisa sobat buat dari flysheet Dhaulagiri ukuran 3x4 meter. Kira-kira sobat punya rekomendasi model lain? Boleh share di kolom komentar ya. Atau bisa mention juga di Instagram kita @dhaulagiriofficial.
Demikian rekomendasi ataupun tutorial bagaimana cara mendirikan bivak dari flysheet ukuran 3x4 meter. Semoga video ini bisa jadi referensi untuk sobat semua. Jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe semua akun sosial media Daulagiri di Daulagiri Official. Ingat camping, ingat Daulagiri. Sudah pakai Daulagiri belum? Daulagiri Adventure Life.